Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5501, Inti Formasi. Ikuti aku, Putra Suci Lin Bai. Patriark keluarga Qin memerintahkan para tetua keluarga Qin untuk mengatur pertahanan, berjaga-jaga terhadap serangan lain dari prajurit keluarga Zhao. Kemudian dia memimpin Lin Bai lebih dalam ke dalam rumah besar keluarga Qin, melewati koridor dan lorong rahasia, akhirnya tiba di bawah kompleks keluarga Qin. Sekitar 100 kaki di bawah rumah besar keluarga Qin, terdapat sebuah arai besar. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat inti dari arai penyegelan dalam hidupnya. Yang disebut inti arai mengacu pada inti dari arai besar, mirip dengan jantung manusia atau dantian seorang seniman bela diri. Inti arai mendukung arai dan terus-menerus memberinya kekuatan dan energi spiritual. Inti arai penyegelan ini, yang dibangun jauh di bawah rumah besar keluarga Qin, adalah salah satu dari 18 inti arai dari arai penyegelan Laut Cermin Air. Arai penyegelan Laut Cermin Air memiliki total 18 inti arai. Dahulu, leluhur Sekte Air Surgawi, untuk mencegah invasi oleh sekte dan keluarga lain, telah mendirikan banyak arai umpan tambahan di luar 18 inti ini. Saat ini, di Laut Cermin Air, terdapat 108 mata susunan yang mirip dengan susunan penyegelan Laut Cermin Air, tetapi hanya 18 yang merupakan mata susunan inti sejati. Mata susunan yang dijaga oleh keluarga Qin dari kota Badai adalah mata susunan inti sejati. Lin Bai tiba jauh di dalam istana bawah tanah, memasuki susunan tersebut, dan mengamatinya dengan cermat. Susunan tersebut meliputi area sekitar 1 kilometer, dengan rune yang terukir rapat di tanah. Rune-rune ini disusun dengan cara khusus untuk membentuk jalur. Di tengah-tengah rune ini, telah dibangun sebuah platform tinggi yang terbuat dari giok abadi. Di platform tersebut, tepat di tengahnya, sebuah bendera susunan ditancapkan. Pada saat ini, karena susunan penyegelan Laut Cermin Air berada dalam keadaan aktif, bendera susunan di platform giok abadi bergerak mengikuti angin. Giok abadi memancarkan cahaya 5 warna yang menyilaukan, dan rune yang terukir di tanah di sekitar platform giok abadi bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Rune di tanah mengoperasikan susunan tersebut, dan giok abadi memberikan kekuatan, yang disuntikkan ke bendera susunan. Cahaya keemasan melesat keluar dari bendera susunan, langsung menuju kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Putra Suci Lin Bai, ini adalah mata susunan dari susunan penyegelan Laut Cermin Air yang dijaga oleh keluarga Qin saya. Patriark keluarga Qin berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai, ini adalah mata susunan asli. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu, Patriark Qin? Bisakah mata susunan itu palsu? Patriark keluarga Qin tersenyum getir, Putra Suci Lin Bai, kau tidak menyadari bahwa susunan penyegelan Laut Cermin Air pada dasarnya adalah garis pertahanan pertama Sekte Air Surgawi. Oleh karena itu, ketika para pendahulu Sekte Air Surgawi menempa mata susunan, mereka sengaja menciptakan beberapa mata susunan tambahan. Sekarang ada total 108 mata susunan di Laut Cermin Air, tetapi kenyataannya, hanya sekitar selusin dari 108 mata susunan itu yang asli. Saya hanya tahu bahwa mata susunan yang dijaga oleh keluarga Qin itu asli. Adapun berapa banyak mata susunan asli lainnya yang ada, dan di mana mereka berada, saya tidak tahu. Patriark keluarga Qin menjelaskan kepada Lin Bai. Mendengar ucapan sesepuh keluarga Qin, Lin Bai mengerti. Tampaknya Sekte Air Surgawi tidak sepenuhnya mempercayai keluarga Qin dan belum memberitahu mereka lokasi semua mata susunan formasi. Sesepuh keluarga Qin berkata, mungkin bahkan keluarga Zhao tidak menyangka bahwa keluarga Qin kita menjaga inti sebenarnya dari formasi itu. Lin Bai mengangguk dan berkata, memang, jika keluarga Zhao tahu bahwa inti formasi yang dijaga oleh keluarga Qin itu nyata, mereka mungkin tidak akan mengirim beberapa seniman bela diri tingkat Dewa Dao, mereka pasti akan mengirim seniman bela diri tingkat Buah Dao Tai sebagai gantinya. Sesepuh keluarga Qin tersenyum dan berkata, mungkin inilah kecemerlangan leluhur Sekte Tianshui, pengasingan yang hebat di depan mata. Semua orang tahu bahwa ada inti dari formasi penyegelan Laut Cermin Air di dalam keluarga Qin dari kota Badai, tetapi semua orang percaya bahwa karena inti ini secara terbuka terekspos ke dunia, itu pasti formasi yang menipu. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa ini adalah mata susunan sejati. Lin Bai berdiri di luar inti mata susunan itu, mengamatinya dengan saksama. Platform tinggi itu sebenarnya terbuat dari giok abadi. Dan giok abadi itu bukanlah giok abadi biasa, setidaknya giok itu kelas menengah atau bahkan kelas tinggi. Seru Lin Bai terkejut setelah sekilas melihatnya. Platform persegi itu membutuhkan setidaknya puluhan ribu giok abadi untuk dibangun. Adapun bagaimana Lin Bai tahu bahwa giok abadi itu kelas menengah atau kelas tinggi? Itu cukup sederhana. Lin Bai pernah melihat giok abadi sebelumnya, dan dia bahkan memiliki beberapa di tas penyimpanannya. Sebagian besar giok abadi yang dia peroleh hanya seukuran kuku jari.
Tetapi giok abadi yang digunakan untuk membangun platform itu masing-masing seukuran kepalan tangan, jelas bukan giok abadi biasa. Melihat mata susunan ini, Lin Bai merasakan gelombang kegembiraan. Untuk menembus ke alam buah Dao Tai, dengan tingkat kultivasi klan pemakan langit miliknya, dia membutuhkan setidaknya 500.000 giok abadi. Jika semua mata susunan di Laut Cermin Air dapat digali, setidaknya 340.000 giok abadi dapat diperoleh, yang akan segera menyelesaikan masalah mendesak Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak dapat melakukan ini. Begitu Laut Cermin Air kehilangan efek penghalang dari susunan penyegelan, dan semua orang dapat dengan bebas masuk dan keluar Laut Cermin Air, Sekte Tianshui pasti akan kehilangan semua prestisenya dan bahkan mungkin dengan cepat ditelan oleh sekte lain. Patriark keluarga Qin, tampak malu, berbisik kepada Lin Bai, meskipun putra suci Lin Bai baru saja menunjukkan kekuatan ilahinya dan mengusir para ahli keluarga Zhao pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dengan kekuatan keluarga Qin saja, saya khawatir kami tidak dapat melindungi inti susunan ini. Terlebih lagi, kami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Laut Cermin Air. Mungkinkah benar Istana Iblis 9 Neter yang menyerang Laut Cermin Air? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan Istana Iblis 9 Neter, itu hanya kebohongan yang dibuat oleh keluarga Zhao. Itu gerbang langit dan bumi. Mata kepala keluarga Qin menyipit, terkejut namun agak berharap, berkata, pertempuran antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Langit dan Bumi ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, tetapi aku tidak menyangka akan terjadi hari ini. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya kepala keluarga Qin kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, aku baru saja kembali ke Laut Cermin Air D. An tidak begitu mengetahui apa yang terjadi di dalam sekte. Aku hanya bisa membantu keluarga Qin menstabilkan situasi di kota badai terlebih dahulu, dan kemudian aku akan kembali ke sekte dan meminta mereka mengirim ahli untuk mendukung kita. Sebenarnya, jika kita dapat merebut susunan pelindung kota dari keluarga Zhao, keluarga Qin dapat untuk sementara mempertahankan kota badai. Mendengar ini, kepala keluarga Qin sangat gembira dan berkata, jika kita dapat mengendalikan susunan pelindung kota, maka keluarga Qinku tentu akan memiliki cara untuk mempertahankan kota badai. Namun, token aktivasi untuk susunan pelindung ini selalu dipegang oleh pemimpin aliansi 100 klan kota badai, dan selalu berada di tangan keluarga Zhao. Mungkin tidak akan mudah untuk merebut token itu. Kata kepala keluarga Qin dengan sungguh-sungguh. Lin Bai berkata pelan, tidak apa-apa. Selama tidak ada pendekar bela diri di alam buah Dao Tai di kota badai, aku seharusnya bisa dengan mudah merebut token ini. Susunan pelindung kota badai tidak dibangun oleh keluarga Zhao saja, tetapi oleh ratusan keluarga besar dan kecil di kota badai yang bekerja sama. Ratusan keluarga, besar dan kecil, di kota badai membentuk aliansi yang disebut, Aliansi 100 Ras. Susunan pelindung kota dibangun dan dipelihara menggunakan sumber daya yang disediakan bersama oleh Aliansi 100 Ras. Menurut perjanjian aliansi, token untuk susunan pelindung kota badai dikendalikan oleh pemimpin aliansi. Dan pemimpin aliansi 100 Ras saat ini adalah kepala keluarga Zhao. Bab 5502 Pemakaman. Lin Bai memperhatikan saat kepala keluarga Qin menutup satu demi satu pintu batu di ruang bawah tanah, mengaktifkan susunan sihir pada pintu-pintu tersebut dan melindungi inti susunan dengan baik. Bahkan jika aku membantumu mengambil token untuk susunan pelindung kota badai, bisakah kau benar-benar mempertahankan kota badai? Bahkan tanpa susunan pelindung, keluarga Zhao adalah keluarga nomor satu di kota badai, dengan banyak ahli di dalamnya. Lin Bai masih agak khawatir, bagaimanapun juga, masih ada perbedaan kekuatan antara keluarga Qin dan keluarga Zhao. Kepala keluarga Qin tertawa, tenanglah, putra suci Lin Bai, selama token susunan pelindung kota ada di tanganku, aku tentu akan punya cara untuk menghadapi keluarga Zhao. Putra suci Lin Bai, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi saat itu, 3 bajak laut besar berkeliaran di Laut Cermin Air tanpa hukuman. Kami khawatir mereka akan menyerang kota badai, jadi kami secara khusus menambahkan susunan pembunuh ke susunan pelindung kota. Mengaktifkan susunan pembunuh sudah cukup untuk memusnahkan seorang ahli alam buah Dao Tai. Inilah yang harus kuingatkan kepada putra suci Lin Bai, berhati-hatilah dengan token pelindung kota di tangan patriark keluarga Zhao. Jika patriark keluarga Zhao mengaktifkan susunan pembunuh di dalam susunan pelindung kota, putra suci Lin Bai, kau harus melindungi nyawamu. Patriark keluarga Qin berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Susunan itu, aku tidak terlalu khawatir. Kalau begitu, aku akan pergi ke keluarga Zhao. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, meninggalkan keluarga Qin, dan segera menaiki pedang terbangnya, melaju menuju keluarga Zhao. Patriark keluarga Qin dan sekelompok tetua memperhatikan sosok Lin Bai yang pergi. Banyak tetua keluarga Qin dipenuhi kekhawatiran,
bertanya-tanya apakah Lin Bai akan kembali dengan selamat dan mengambil kembali token pelindung kota. Patriark, apakah menurutmu putra suci Lin Bai bisa berhasil? Keluarga Zhao penuh dengan para ahli. Desah seorang tetua keluarga Qin. Patriark keluarga Qin tertawa kecil, kekuatan Saint Lin Bai mungkin telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita capai lagi. Kalian baru saja menyaksikannya, bahkan serangan gabungan dari 8 tetua keluarga Zhao, menggunakan formasi serangan gabungan, tidak sebanding dengan satu serangan pedang dari Saint Lin Bai. Jelas bahwa meskipun kultivasi Saint Lin Bai belum mencapai alam buah Dao Tai, ia telah jauh melampaui puncak alam Dewa Dao. Banyak tetua terkejut, bertanya, belum mencapai alam buah Dao Tai, namun melampaui puncak alam Dewa Dao, tingkat kultivasi macam apa itu? Patriark keluarga Qin menjelaskan, 10.000 tahun yang lalu, sekte terkuat di wilayah timur alam iblis, Istana Iblis 9 Meter, membagi para jenius alam Dewa Dao menjadi beberapa tingkatan, Tuan Muda, Anak Spiritual, Anak Suci, Anak Dao, Anak Ilahi, dan Anak Kaisar. Generasi muda keluarga Qin, meskipun telah berkultivasi hingga puncak alam Dewa Dao, masih jauh dari mencapai tingkat Tuan Muda. Kami, para tetua, telah berlatih selama ribuan tahun, dan kami baru mencapai tingkat Tuan Muda. Tapi menurutku, Lin Bai, putra suci, mungkin sudah mencapai tingkat anak Dao. Mendengar kata-kata patriark keluarga Qin, tetua keluarga Qin itu tak kuasa menahan napas. Meskipun mereka tahu kultivasi Lin Bai tak terukur dan dia telah membantai banyak orang di gerbang langit dan bumi, mereka tidak menyangka kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat anak Dao. Kota Badai, keluarga Zhao. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Zhao telah berulang kali mengirimkan tokoh-tokoh kuat untuk membantai keluarga lain di Kota Badai. Setiap hari, sejumlah besar seniman bela diri datang dan pergi di sekitar rumah keluarga Zhao, membuat seluruh keluarga menjadi sangat ramai. Saat ini, ribuan seniman bela diri telah berkumpul di dalam dan di luar aula Dewan Keluarga Zhao. Patriark keluarga Zhao duduk tegak di kursi utama, tatapannya tajam dan mendominasi saat dia menatap setiap seniman bela diri di bawahnya. Di depan kepala keluarga Zhao berlutut ratusan pendekar bela diri, yang semuanya termasuk di antara mereka yang baru saja dikalahkan oleh keluarga Qin. Gambar, Lin Bai. Lin Bai. Patriark keluarga Zhao meraung memanggil nama Lin Bai berulang kali, menggertakkan giginya sambil berkata, bagaimana mungkin dia kembali ke laut cermin air hidup-hidup? Bukankah gerbang langit dan bumi mengirim beberapa ahli bela diri di alam buah Dao Tai untuk memburunya? Bagaimana mungkin dia kembali dengan begitu mudah? Sialan, dia merusak rencana besarku. Patriark keluarga Zhao membanting tangannya ke meja dan kursi dengan amarah yang meluap. Seorang anggota keluarga Zhao, yang telah melarikan diri kembali, berkata sambil menangis, Patriark, saya menyaksikan Lin Bai mencabik-cabik 8 tetua keluarga, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Mohon, Patriark, balas dendam atas para tetua kami. Seorang tetua berkata, Patriark, meskipun Lin Bai hanya memiliki kultivasi Dewa Dao, dilihat dari penampilannya di dalam gerbang surgawi, kekuatannya mungkin telah mencapai puncak tingkat anak suci, atau bahkan tingkat anak Dao. Melihat seluruh kota badai, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Masalah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Patriark keluarga Zhao berdiri dari kursinya dan meraung, Lin Bai memang kuat, tetapi dia sendirian. Petik 2. Keluarga Zhao mungkin lemah, tetapi kami memiliki ribuan ahli tingkat Dewa Dao. Petik 2. Seperti kata pepatah, banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Petik 2. Aku menolak untuk percaya bahwa Lin Bai dapat melawan begitu banyak orang. Sampaikan perintahku. Semua anggota keluarga Zhao yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat Dewa Dao, pergilah ke keluarga Qin dan lawan Lin Bai sampai mati. Hari ini aku pasti akan mengalahkan keluarga Qin dan menghancurkan inti susunannya. Patriark keluarga Zhao dengan tegas memberi perintah, mengerahkan semua anggota terkuat keluarga Zhao untuk melawan Lin Bai sampai mati. Mendengar ini, semua anggota keluarga Zhao bersemangat. Bunuh Lin Bai. Balas dendam atas kematian para tetua kita. Berani menentang keluarga Zhao kami. Kami akan memastikan dia mati dengan cara yang mengerikan. Banyak anggota keluarga Zhao meraung, semangat mereka mencapai puncaknya. Tetapi saat itu, guntur tiba-tiba menyapu langit keluarga Zhao, diikuti oleh suara dingin. Kalian semua tak perlu pergi ke keluarga Qin, aku, Lin, datang sendiri. Begitu suara itu berhenti, semua anggota keluarga Zhao mendongak dan melihat seorang pria berpakaian putih menunggang pedang mendarat di halaman keluarga Zhao. Lin Bai. Beraninya kau membuat masalah di keluarga Zhao-ku. Kau telah memilih jalan menuju neraka. Anggota keluarga Zhao berkerumun maju, mengelilingi Lin Bai. Aura gabungan ribuan pendekar bela diri di puncak alam Dewa Dao menekan Lin Bai seperti gunung. Seandainya Lin Bai tidak memiliki kultivasi yang mendalam,
tekanan ini saja sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Patriark keluarga Zhao, dengan mata tajam dan berwibawa, menatap Lin Bai, menggertakkan giginya sambil berkata, "Putra suci Lin Bai, apakah kau datang ke sini untuk mati?" Lin Bai tetap tanpa ekspresi, menjawab, "Tepatnya, aku datang untuk mengantar keluarga Zhao ke pemakamannya." Pemakaman. Heh, Patriark keluarga Zhao mencibir, "Putra suci Lin Bai. Apakah kau bahkan tidak melihat sekeliling? Ini adalah wilayah keluarga Zhaoku, dikelilingi oleh anggota keluargaku, dan di antara mereka ada ribuan ahli di puncak alam Dewa Dao. Apakah putra suci Lin Bai berpikir dia bisa menghancurkan keluarga Zhaoku sendirian?" Lin Bai berkata, "Keluarga Zhao bersekongkol dengan gerbang surgawi. Setelah masalah ini selesai, Sekte Air Surgawi pasti akan datang untuk menghancurkan keluarga Zhao." Hahaha. Patriark keluarga Zhao tertawa terbahak-bahak mendengar ini, setelah matahari terbit besok, sulit untuk mengatakan apakah Sekte Air Surgawi masih akan ada di dunia ini. Petik 2. Daripada melontarkan ancaman kepada keluarga Zhao, putra suci Lin Bai, kau seharusnya lebih banyak mengkhawatirkan Sekte Air Surgawi. Bab 5503 Guntur Emas. Kota Badai, kediaman keluarga Zhao. Lin Bai berdiri di udara, menunggangi pedang terbang. Ribuan prajurit keluarga Zhao mengepung Lin Bai, masing-masing diam-diam menyimpan mantra dan senjata ilahi yang tersembunyi di lengan baju mereka. Mereka hanya menunggu perintah Patriark keluarga Zhao untuk mengeroyoknya dan mengulitinya hidup-hidup. "Patriark, mengapa membuang-buang waktu berbicara dengannya? Bunuh saja dia dan kirim kepalanya ke gerbang surgawi. Itu akan menjadi prestasi besar bagi keluarga Zhao kita," kata seorang tetua keluarga Zhao dengan dingin. "Patriark, karena putra suci Lin Bai begitu gegabah datang ke keluarga Zhao untuk mati, maka mari kita berbelas kasih dan mengabulkan permintaannya," kata tetua keluarga Zhao lainnya dengan dingin. Seketika itu, banyak anggota kuat keluarga Zhao tidak dapat lagi menahan niat membunuh mereka dan memohon kepada Patriark keluarga Zhao untuk memerintahkan eksekusi Lin Bai. Patriark keluarga Zhao tersenyum dingin dan berkata, "Baiklah, membunuhnya akan menjadi prestasi besar. Bawa dia pergi." Patriark keluarga Zhao meraung, dan ribuan prajurit perkasa menyerbu maju, menyerang Lin Bai. Namun pada saat itu, 4 pedang terbang melesat keluar dari tubuh Lin Bai, berputar-putar di sekelilingnya dan memadat menjadi badai pedang yang tak tertembus, menangkis semua prajurit yang menyerang. Pada saat yang sama, Lin Bai melesat maju, langsung menuju Patriark keluarga Zhao. "Mengejarku. Kau mencari kematian," ejek Patriark keluarga Zhao, mengerahkan seluruh kekuatan kultivasinya sambil mengeluarkan sebuah manik giok dari tas penyimpanannya dan memegangnya di tangannya. Dengan manik giok di tangan, kekuatan Patriark keluarga Zhao melonjak sekali lagi. Lin Bai menusukkan pedangnya ke depan, dan Patriark keluarga Zhao melayangkan pukulan. Saat benturan mereka terjadi, kekuatan mengerikan menyebar, meratakan seluruh kompleks keluarga Zhao. Lin Bai juga terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan itu, sementara Patriark keluarga Zhao terpukul, batuk darah. Lin Bai, putra suci, memang luar biasa. Patriark keluarga Zhao, kekuatannya melemah, mundur puluhan langkah, wajahnya muram, menyeka darah. Dari sudut mulutnya, dia membuka telapak tangannya dan melihat bahwa manik giok di tangannya telah hancur menjadi debu, mengalir melalui jari-jarinya. Manik giok ini dibuat oleh seorang ahli alam buah Dao Tai, mengandung kekuatan alam tersebut. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Lin Bai belum mencapai tingkat anak Dao, para pendekar alam Dewa Dao lainnya mungkin tidak akan mampu menahan pukulan dari Patriark keluarga Zhao ini. "Bunuh! Bunuh!" Pada saat ini, anggota keluarga Zhao lainnya bergegas maju. Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya dan menggunakan pedang iblisnya, menebas kiri dan kanan kerumunan. Dengan setiap kilatan cahaya pedang, seorang pendekar tewas di bawah cahaya pedang Lin Bai. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara, seperti dewa iblis di dunia, tanpa ampun membantai para pendekar yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 pendekar di alam Dewa Dao tewas di bawah pedang Lin Bai. Para pendekar Dao tingkat puncak ini semuanya adalah elit keluarga Zhao. Masing-masing dikultivasi dengan usaha keras oleh keluarga Zhao, dan kematian satu pun dari mereka menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi kepala keluarga Zhao. "Semuanya, bubar. Biarkan aku menggunakan formasi pelindung kota untuk menghadapinya." Kepala keluarga Zhao menyadari bahwa kultivasi dan kekuatan Lin Bai luar biasa. Jika mereka menyerang tanpa henti, mereka memperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membunuh Lin Bai dalam waktu singkat, dan keluarga Zhao akan menderita kerugian besar. Kepala keluarga Zhao mengambil keputusan tegas, memerintahkan anggota keluarga Zhao untuk mundur terlebih dahulu. Dia mengeluarkan sebuah token yang tertutup rune dari tas penyimpanannya. Dia memanggil kekuatan spiritualnya, dan token itu melayang di antara telapak tangannya.
Segera setelah itu, langit di atas kepala keluarga Zhao bergemuruh dengan angin dan awan, dan guntur bergemuruh. Lapisan awan hitam yang tak tembus menekan kota badai. Angin menderu tanpa henti, dan guntur bergemuruh terus-menerus. Lin Bai mendongak dan melihat sesosok dewa kuno seolah muncul di awan, memegang garpu baja dan melemparkannya dengan ganas ke arah kota badai di bawah. Gambar, saat garpu baja itu lepas dari tangannya, garpu itu berubah menjadi petir emas, melesat lurus ke arah Lin Bai. Melihat ini, anggota keluarga Zhao buru-buru menghindar, menciptakan jarak antara mereka dan Lin Bai. Semua yang terjadi di atas kompleks keluarga Zhao menyebabkan semua pendekar bela diri di kota badai mendongak, melihat petir emas turun dari langit. Formasi pemusnah Dewa Langit. Berdiri di halamannya, kepala keluarga Qin menyaksikan sambaran petir itu, samar-samar menduga bahwa Lin Bai telah bertarung dengan seorang ahli keluarga Zhao di dalam kompleks. Putra suci Lin Bai, kau harus menghindar. Jangan langsung menyerang. Petir ini adalah kekuatan mengerikan yang terkumpul selama ribuan tahun oleh formasi pelindung kota badai. Bahkan seorang ahli alam buah Dao Tai pasti akan mati jika mereka langsung terkena serangannya. Kepala keluarga Qin mengepalkan tinjunya, diam-diam berdoa agar Lin Bai menghindar dan selamat. Sekarang, satu-satunya orang yang dapat diandalkan keluarga Qin adalah Lin Bai. Jika Lin Bai mati di kompleks keluarga Zhao, maka dengan kematian Lin Bai, keluarga Qin juga akan dihancurkan oleh keluarga Zhao. Di dalam rumah besar keluarga Zhao, kilat emas, secepat kilat dan tak terbendung, muncul di atas kepala Lin Bai dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan dan aura mematikan yang terkandung dalam kilat itu hampir membuat Lin Bai putus asa dan sesak napas. Pada saat ini, Lin Bai mengerti apa sebenarnya formasi pembunuh itu. Formasi yang sangat destruktif seperti ini memang bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh formasi biasa. Lin Bai, bersiaplah untuk mati. Teriak kepala keluarga Zhao dengan suara serak, senyumnya dipenuhi kegilaan. Dia yakin Lin Bai tidak akan selamat di bawah kilat emas ini. Tapi saat itu juga, pada saat kritis ini, sebuah token kesengsaraan Void dari 9 token kesengsaraan, muncul di tangan Lin Bai. Token kesengsaraan Void diperoleh melalui kesepakatan yang dibuat Lin Bai dan Crow dalam perjalanan kembali ke Sekte Tianshui. Lin Bai telah bernegosiasi dengan sopan dengan Crow, menyatakan bahwa dialah penyumbang terbesar untuk mendapatkan 9 token kesengsaraan. Karena ada 9 token, dia seharusnya berhak menerima beberapa. Awalnya, Gagak itu enggan, tetapi setelah argumen persuasif Lin Bai, akhirnya ia setuju untuk meminjamkan Lin Bai 2 token. Satu adalah token kesengsaraan Void, dan yang lainnya adalah token kesengsaraan emas. Token kesengsaraan Void memungkinkan teleportasi instan dalam jarak pendek. Token kesengsaraan emas sangat meningkatkan kekuatan senjata ilahi di tangan Lin Bai. Kembali ke rumah keluarga Qin, Lin Bai tahu bahwa kepala keluarga Zhao memiliki formasi pembunuh di dalam arena pelindung kota, jadi dia telah menyiapkan token kesengsaraan Void sebelumnya. Sebuah kekuatan aneh melonjak dari token kesengsaraan Void, menyelimuti Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai merasakan ruang di sekitarnya terkoyak, dan kemudian sosoknya diteleportasi menjauh dari kilat emas. Setelah mendapatkan token kesengsaraan Void, Lin Bai mempelajarinya sebentar dan menemukan bahwa jarak teleportasi ditentukan oleh jumlah kekuatan spiritual yang disuntikkan oleh pendekar bela diri ke dalamnya. Semakin lemah kekuatan spiritual yang disuntikkan, semakin jauh jarak teleportasi. Sebaliknya, semakin sedikit energi spiritual yang disuntikkan, semakin pendek jarak teleportasi. Adapun jarak maksimum yang dapat ditempuh token kesengsaraan Void, Lin Bai belum sempat mengujinya. 100 mil di luar kompleks keluarga Zhao, sebuah pusaran muncul di kehampaan, dan Lin Bai muncul. Dia mendongak ke arah kompleks keluarga Zhao, lalu melepaskan semburan petir ema. Menghancurkan seluruh kompleks menjadi debu dan meninggalkan kawah berdiameter 10.000 meter. Terlebih lagi, banyak tokoh kuat di dalam kompleks keluarga Zhao tidak dapat menghindar dan langsung hancur menjadi debu oleh sambaran petir ini. Perhitungan yang cermat menunjukkan bahwa lebih dari 20 seniman bela diri tewas, dan ratusan lainnya terluka parah. Bab 5504, Menculik Kepala Keluarga Zhao. Asap mengepul dari kompleks keluarga Zhao. Semua anggota keluarga Zhao muncul dari debu dan asap, wajah mereka berantakan, mencari Lin Bai di sekitar mereka. Apakah dia sudah mati? Formasi pembunuh dari susunan pelindung kota ini begitu kuat. Untungnya aku menghindar dengan cepat, kalau tidak aku pasti sudah berada di alam baka sekarang. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya formasi pembunuh diaktifkan sejak susunan pelindung kota badai dibangun, kekuatannya sangat menakutkan. Banyak anggota keluarga Zhao tersentak, kekuatan formasi pembunuh itu membuat keringat dingin mengalir di punggung mereka. Formasi pembunuh kota badai selalu ada, tetapi belum pernah diaktifkan.
Alasannya sederhana, awalnya, formasi pembunuh ini dibuat untuk mencegah 3 kelompok bajak laut utama menyerang kota badai. Namun, setelah mengetahui keberadaan formasi tersebut, ketiga kelompok bajak laut itu menjaga jarak dari kota badai. Oleh karena itu, formasi pembunuh kota badai belum pernah diaktifkan sejak awal. Mengaktifkannya hari ini, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, sungguh mengerikan. Bahkan anggota keluarga Zhao sendiri tidak menyangka formasi pembunuh itu begitu mengerikan. Jika kepala keluarga Zhao tahu betapa kuatnya formasi itu, dia mungkin tidak akan mengaktifkannya di dalam kompleks keluarga Zhao. Batuk-batuk, kepala keluarga Zhao muncul dari debu, wajahnya pucat. Petir emas juga melukainya, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Apakah dia mati? Apakah Lin Bai mati? Kita tidak menemukan jasadnya. Mungkinkah Lin Bai belum mati? Petik 2. Tidak menemukan jasadnya hanya berarti dia telah hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao biasa dapat menahan formasi pembunuh yang begitu mengerikan? Banyak anggota keluarga Zhao percaya Lin Bai telah hancur berkeping-keping. Bahkan kepala keluarga Zhao tersenyum, berpikir hal yang sama. Hebat, hebat. Tepat saat itu, tepuk tangan bergema dari udara. Semua orang mendongak, bingung, dan melihat ruang di atas terdistorsi menjadi pusaran, dari mana muncul seorang pria tampan berjubah putih, dengan senyum di wajahnya. Lin Bai. Kau ternyata masih hidup. Semua anggota keluarga Zhao tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana Lin Bai bisa menghindari formasi pembunuh yang mengerikan itu. Token kesengsaraan Void. Patriark keluarga Zhao melihat Lin Bai muncul dari struktur seperti pusaran di ruang hampa dan langsung menduga itu adalah token kesengsaraan Void. Di dalam gerbang langit dan bumi, ketika Lin Bai menantang 9 kesengsaraan gerbang langit dan bumi, dia telah mengambil token 9 kesengsaraan. Tidak mengherankan jika token kesengsaraan Void sekarang berada di tangan Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata kepada patriark keluarga Zhao, formasi pembunuh yang terdapat di dalam formasi pelindung kota badai memang sangat kuat. Seniman bela diri di alam buah Dao Tai pasti tidak akan lolos dari kematian. Tapi sayang sekali, Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dada patriark keluarga Zhao berdebar kencang karena marah. Dia berdiri lagi, mengaktifkan token di tangannya, ingin mengaktifkan kembali formasi pembunuh. Tetapi pada saat kritis ini, Lin Bai menggunakan token kesengsaraan Void untuk langsung menembus ruang hampa, muncul di belakang patriark keluarga Zhao seperti hantu. Dia menghunus pedang. Asterisk. Bilah tajam pedang iblis itu menusuk bahu kiri kepala keluarga Zhao, menancapkannya ke tanah. Kemudian pedang itu merebut token dari tangannya. Lepaskan kepala keluarga. Lin Bai, kau mencari kematian. Lin Bai, kau berani melukai kepala keluarga Zhaoku. Keluarga Zhaoku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Satu persatu, anggota keluarga Zhao mengepung Lin Bai, benar-benar mengurungnya. Kalian semua, mundur, mundur. Lin Bai meraung, menghunus pedang iblisnya dan menodongkannya ke leher kepala keluarga Zhao, dengan dingin berkata, siapapun yang berani melangkah maju lagi, aku akan memenggal kepala anjing mereka. Gambar, tetua keluarga Zhao berkata dengan dingin, Lin Bai, jika kau berani, bunuh aku. Lin Bai tertawa, Tetua Zhao, kau lebih berharga hidup daripada mati. Tetua keluarga Zhao yang cerdas tampaknya telah menebak pikiran Lin Bai. Dia segera meraung kepada anggota keluarga Zhao, serang. Jangan khawatirkan aku, bunuh Lin Bai. Bunuh dia. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Bai menyerangnya dari belakang dengan pedangnya, membuatnya pingsan. Kemudian, Lin Bai meraih bahu tetua keluarga Zhao, menaiki pedang terbangnya, dan perlahan naik ke langit. Para pria keluarga Zhao, ikuti aku. Bunuh Lin Bai dan selamatkan tetua kita. Seorang tetua meraung, hendak menyerbu ke arah Lin Bai. Minggir dari jalanku, atau aku akan membunuhnya segera. Teriak Lin Bai, pedangnya mengarah ke jantung tetua keluarga Zhao. Melihat ini, semua anggota keluarga Zhao berhenti, mata mereka dingin dan tanpa ampun saat mereka menatap Lin Bai. Setelah Lin Bai berhasil mengusir anggota keluarga Zhao, ia menerobos blokade mereka dengan satu tebasan pedang, menaiki pedang terbangnya, dan melesat pergi. Melihat sosok Lin Bai yang pergi dengan pedangnya, banyak anggota keluarga Zhao menggertakkan gigi karena kesal. Tetua, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Teriak seorang anggota keluarga Zhao dengan tidak puas. Tetua menjawab, sang kepala keluarga ada di tangannya, apa yang bisa kulakukan? Apakah kita akan mengabaikan nyawa kepala keluarga? Petik 2. Sang kepala keluarga telah bekerja begitu tekun untuk keluarga selama bertahun-tahun ini, apakah kita akan mengorbankannya sekarang? Teriak tetua lainnya dengan marah. Banyak anggota keluarga Zhao memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka karena marah. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya seorang anggota keluarga Zhao. Dalam sekejap,
keluarga Zhao menjadi tanpa pemimpin, tanpa ada yang memberi perintah. Di sisi lain, Lin Bai dengan cepat tiba di kediaman keluarga Qin dengan pedang terbangnya. Saat ini, di bawah arahan kepala keluarga Qin, para murid keluarga Qin telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, membentuk garis pertahanan, dan siap menghadapi serangan mendadak dari keluarga Zhao. Cahaya pedang terbang dari langit dan mendarat di dalam kediaman keluarga Qin. Kepala keluarga Qin dan sekelompok tetua bergegas mendekat, dan melihat bahwa itu adalah Lin Bai yang kembali dengan pedangnya, mereka semua menghela napas lega. Asteris Lin Bai melemparkan kepala keluarga Zhao yang tak sadarkan diri di depan kepala keluarga Qin, dan pada saat yang sama melemparkan token perlindungan kota Storm City kepada kepala keluarga Qin. Ini adalah token perlindungan kota. Sempurnakan sesegera mungkin dan kendalikan formasi perlindungan Storm City, kata Lin Bai kepada kepala keluarga Qin. Mata kepala keluarga Qin menyala dengan semangat saat dia berkata, "Terima kasih, putra suci Lin Bai. Dengan token perlindungan kota di tangan, saya yakin saya dapat melawan keluarga Zhao." Kemudian, melihat pria yang tak sadarkan diri di tanah, dia bertanya, "Putra suci Lin Bai, siapa orang ini?" Lin Bai membalikkan tubuh kepala keluarga Zhao, dan kepala keluarga Qin berseru kaget, "Kepala keluarga Zhao." Lin Bai berkata, "Aku telah menyegel sementara dantian dan buah daunnya. Awasi dia dengan cermat. Selama kepala keluarga Zhao berada di tanganmu, anggota keluarga Zhao tidak akan berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Tapi ingat, hanya untuk sementara waktu. Ketika anggota keluarga Zhao menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan kepala keluarga mereka, mereka akan bertarung sampai mati, mengabaikan nyawa kepala keluarga Zhao, dan melawan keluarga Qin sampai mati." Kepala keluarga Qin memahami maksud Lin Bai. Sekarang kepala keluarga Zhao berada di tangan mereka, keluarga Zhao tidak akan bertindak gegabah untuk sementara waktu, mereka pasti akan mencoba menyelamatkan kepala keluarga mereka terlebih dahulu. Namun, begitu keluarga Zhao menyadari bahwa mereka tidak lagi dapat menyelamatkan kepala keluarga Qin, dan waktu terus berlalu, jika keluarga Qin berhasil bertahan sampai bala bantuan dari Sekte Tianshui tiba, keluarga Zhao tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pada saat itu, keluarga Zhao harus bertarung sampai mati, mereka tidak akan lagi peduli dengan hidup atau mati kepala keluarga mereka dan akan melawan keluarga Qin sampai akhir. Bab 5505 Daisuan dan Dingmu. Patriark keluarga Zhao telah ditangkap oleh Lin Bai. Jika keluarga Qin dapat memanfaatkan patriark keluarga Zhao sebagai pion, mereka dapat mengulur waktu untuk sementara. Namun, periode ini akan singkat. Begitu patriark keluarga Zhao menyadari situasinya dan berhenti mempedulikan nyawanya, mereka akan melancarkan serangan putus asa terhadap keluarga Qin. Tetapi jika keluarga Qin dapat bertahan sampai para ahli dari Sekte Tianshui tiba, semuanya akan terselesaikan. Aku tidak bisa tinggal di kota badai lebih lama lagi. Sisanya terserah keluarga Qin untuk menanganinya. Aku akan segera kembali ke Sekte dan memberitahu mereka tentang situasi di kota badai, sehingga Sekte dapat mengirim para ahli untuk memberikan dukungan sesegera mungkin. Lin Bai menyatakan niatnya untuk pergi. Patriark keluarga Qin tentu saja mengerti bahwa Lin Bai tidak akan tinggal di kota badai. Bagaimanapun, dia adalah putra suci Sekte Tianshui, bagaimana mungkin dia hanya berdiam diri sementara peristiwa besar seperti itu terjadi di dalam Sekte. Putra suci Lin Bai, tolong jaga diri baik-baik. Setelah kembali ke Sekte Anda, mohon minta Sekte Air Surgawi untuk mengirimkan para ahli yang kuat untuk mendukung Anda sesegera mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Qin saya khawatir kita tidak akan mampu menahan serangan keluarga Zhao. Kepala keluarga Qin berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk. Setelah membuat pengaturan, dan setelah kepala keluarga Qin mengendalikan token pelindung kota badai, dia diam-diam meninggalkan kota badai. Meninggalkan kota badai, Lin Bai menaiki pedang terbangnya dan melanjutkan perjalanan menuju gerbang gunung Sekte Air Surgawi. Pedang terbang itu sangat cepat, seperti bintang jatuh yang melesat di langit. Tetapi tak lama setelah Lin Bai meninggalkan kota badai, dia samar-samar merasakan sepasang mata mengawasinya dari balik bayangan. Gemuruh. Tiba-tiba, awan gelap tebal berkumpul di langit, dan kilat menyambar dan saling bersilangan di dalamnya. Lautan secara alami tidak dapat diprediksi, jadi ini tidak aneh, tetapi kemudian, sebuah kilat menyambar dan mengenai Lin Bai. Lin Bai buru-buru menghindar dengan pedang terbangnya, mendarat di sebuah pulau kecil di bawah. Kau telah mengikutiku sejak kota badai, sekarang saatnya kau menunjukkan dirimu. Lin Bai berdiri di pulau itu, 4 pedang terbang berputar mengelilinginya, dan berkata dingin. Aku benar-benar tidak menyangka bahkan tetua He Chuang pun akan gagal. Di mana Xiao Changsheng? Mengapa dia tidak bersamamu? Sebuah dengusan dingin terdengar, dan dari dalam awan gelap muncul seorang lelaki tua berjubah hitam, matanya yang tajam seperti elang tertuju pada Lin Bai.
Di belakang Lin Bai, seberkas cahaya dengan cepat tiba, berubah menjadi lelaki tua lainnya. Keduanya memiliki kekuatan alam buah Dao Tai. Menemani mereka adalah ratusan pendekar alam Dewa Dao, semuanya mengenakan jubah dan topi hitam, wajah mereka tertutup. Gerbang langit dan bumi. Lin Bai bertanya. Kedua pendekar di alam buah Dao Tai tersenyum tipis. Tidak buruk, kau menebak asal-usulku. Tetua Daisuan dari gerbang langit dan bumi. Tetua Dingmu dari gerbang langit dan bumi. Kedua tetua di alam buah Dao Tai memperkenalkan diri, memamerkan kekuatan dahsyat mereka di tingkat buah Dao Tai, menjebak Lin Bai seperti badai. Keduanya memiliki kekuatan buah Dao Tai tingkat rendah, yang tidak boleh diremehkan, terutama mengingat mereka ditemani oleh ratusan pendekar bela diri alam Dewa Dao. Tetua Daisuan dari gerbang langit dan bumi mencibir, putra suci Lin Bai, kau tidak menyangka ini, bukan? Di dalam laut cermin air di bawah yurisdiksi Sekte Air Surgawimu, pendekar bela diri gerbang langit dan bumi kami dapat keluar masuk dengan bebas. Apa yang aneh tentang itu? Bukankah aku juga bisa keluar masuk dengan bebas di dalam gerbang gunung gerbang langit dan bumi? Lin Bai membalas dengan sinis. Kata-kata ini segera membuat Daisuan dan Dingmu marah. Mereka bermaksud mengejek dan memprovokasi Lin Bai, tetapi Lin Bai membungkam mereka dengan satu kalimat. Dingmu mendengus dingin, hari ini, aku akan membuatmu membayar hutang darahmu dan membalaskan dendam para murid Sekte Langit dan Bumiku. Kau sebaiknya punya kemampuan, ejek Lin Bai. Apakah kau tahu mengapa kami mengikutimu dari kota badai, dan baru bergerak sekarang? Tanya Daisuan dengan senyum dingin. Lin Bai terkejut dan berkata, kalian ingin melihat apakah senior Xiao Chang Seng ada di sisiku, bukan? Kata Daisuan, cerdas. Xiao Chang Seng sudah tidak lagi di sisimu. Hak apa yang kau miliki, seorang pendekar bela diri tingkat Dewa Dao biasa, untuk bersikap sombong di depan kami? Gemuruh. Suara Daisuan sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, berubah menjadi gelombang suara yang menembus lautan dan langsung menuju Lin Bai. Gelombang suara ini juga mengandung kekuatan alam buah Dao Tai, seorang pendekar bela diri tingkat Dewa Dao biasa akan mati saat bersentuhan. Lin Bai juga tidak berani lengah dan dengan cepat mengeluarkan tulang iblis mata air kuning dari tas penyimpanannya dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Setelah tulang iblis mata air kuning menyatu ke dalam tubuhnya, Lin Bai menghunus pedangnya dan menebas, bilah tajam itu membelah gelombang suara. Tulang iblis mata air kuning. Daisuan menatap Lin Bai dengan sangat terkejut, melihat aura merah kehitaman muncul dari tubuh Lin Bai, kekuatan alam buah Dao Tai terpancar darinya. Dengan mata tajam Daisuan, dia segera mengenali ini sebagai salah satu harta karun Istana Iblis 9 meter, tulang iblis mata air kuning. Berani berkeliaran di laut cermin air, kau mencari kematian. Penggabungan Lin Bai dengan tulang iblis mata air kuning tidak akan memakan waktu lama, dan sekarang setelah dia berhasil, dia tidak ragu lagi. Dia segera menghunus pedangnya dan menyerang Daisuan. Dingmu, tolong aku. Daisuan meraung pada Dingmu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan alam buah Dao Tai, angin puting beliung menyapu di sekitarnya. Dia mengepalkan kelima jarinya ke arah kehampaan, kekuatan penghancur dunia berkumpul di dalamnya, dan melayangkan pukulan ke arah Lin Bai yang menyerang. Sebuah pukulan yang dilayangkan oleh seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai mengguncang kehampaan, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan laut bergejolak. Namun, di saat berikutnya, pukulan kuat ini terbelah menjadi dua oleh seberkas pedang tajam. Pedang Lin Bai terbang ke arahnya, sinarnya yang tajam membelah udara sejauh 1000 meter, mencapai sisi Daisuan. Tidak bagus. Daisuan berteriak kaget, buru-buru menghindar ke samping. Asteris splat. Asteris darah berceceran di mana-mana. Meskipun Daisuan telah menghindar tepat waktu, pedang Lin Bai telah mengiris daging dari pipi kiri Daisuan. Ah! Daisuan mencengkeram pipi kirinya yang hancur, mengeluarkan jeritan melengking. Sejak menembus ke alam buah Dao Tai dan menjadi tetua Sekte Langit dan Bumi, dia telah dihormati di mana-mana, dia belum pernah menderita luka dan penghinaan seperti ini. Kini, hanya satu mata yang tersisa di wajah Daisuan, mata itu menyala-nyala karena amarah. Tinju-tinju tangannya mengepal, seolah ingin mencabik-cabik Lin Bai. Baru saja, setelah mendengar teriakan Daisuan, Dingmu, tolong aku, Dingmu melesat maju. Tepat ketika Lin Bai menebas pipi kiri Daisuan dengan pedangnya, Dingmu mengangkat tangannya, menggenggam jari pedangnya, dan menekannya ke arah Lin Bai. Jari langit biru. Sebuah jari raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan, tampak memiliki bobot yang sangat besar, menekan posisi Lin Bai. Jari langit birumu jauh lebih lemah daripada milik pendeta Tao tua itu. Lin Bai mendengus dingin, kedua pedang terbangnya membentuk formasi pedang Yin Yang Tai Chi, tubuh Dao lima elemennya mengumpulkan kekuatan, dan dengan pukulan balik, dia menghancurkan jari di kehampaan itu.